terlebih dahulu karena kehadiran registrasi ini untuk dapat menghitung konsumsi kita pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum registrasi boleh di depan gereja itu ada panitia registrasi. Nah, registrasi ini untuk penghitungan konsumsi kita. Baik, sebentar lagi kita akan mulai. Boleh kali Bapak Ibu teman-teman isi bangku paling depan. Ya, yang baru hadir boleh isi bangku yang di depan. Biar nampak pembicara kita Mr. Tony. Jadi boleh Bapak Ibu yang baju merah-merah boleh isi bangku yang di sebelah kiri. Udah tanda tangan belum? Belum. Apa? Wait. Tao đi vào. Máy nào đấy nhỉ? Chưa hận chưa à? Cái cảm giác bỏ đi rồi. Bebas kok.
dengan penuh suka, boleh? Oke. Kita bersuka dalam bertanya. Sudah tahu ya lagunya?
Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan kedatangan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada siang hari untuk boleh mengikuti seminar BKS ini. Tuhan, kami percaya setiap pribadi kami yang hadir di tempat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi Engkau yang telah memilih kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada siang hari. Urapi kami Tuhan, pakai kami. Mohon berkat-Mu dan urapan juga untuk Pastor Paulus Roni yang sebentar lagi akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan boleh pakai Pastor Roni dan setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu adalah perkataan firman yang berasal dari Tuhan. Berkatilah juga setiap kami yang hadir di sini. Biarlah kami boleh mengikuti seminar ini seperti tanah, seperti benih yang ditanam kepada tanah yang subur, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buah kami menghasilkan kasih yang benar-benar berasal dari Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, sudah siap? Kita masuk saja langsung dalam tema kita dalam BKSN tahun ini adalah pasangan nabi yang ketiga ya, anak kecil. Kita ingat tahun 2022 kita mulai yang lagi kecil. Siapa waktu itu? Nah, ada lupa ya. Tahun 2022 Amos dan Hosea. Kemudian tahun kemarin yang kecil yang sepasang turun mulai huruf Y, Yunus dan Yoel. Nah sekarang yang tahun ketiga ini Nahum dan Habakuk. Apakah nanti 12 nabi kecil akan diselesaikan semua atau mungkin diambil perwakilannya? Karena tahun depan sudah tahun keempat dan biasanya setiap periode 4 tahun itu nanti tema. Nah, tema tahun ini adalah Allah sumber keadilan. Dengan logo yang ada di sini juga tulisan sedikit. Keterangan logo ini kita lihat dulu ini. Ada beberapa hal yang perhatikan. Ada ini seperti apa ya? Model apa ini? Model kapal. Tapi bukan kapal pesiar yang 6, 7, 8 tingkat gitu kan. Kapal kecil ya. Biasa dipakai untuk nelayan ikan. Jadi gampang goyang. Kalau masuk ke laut sebentar saja sudah mabuk semua di situ. Nah, pakai layar, bukan pakai uap. Ada di sini gambar apa ini? Matahari. Ini gambar apa? Menara gitu ya. Ini simbol angin. Ya. Lalu di sini ada nama Nahum, Habakuk, kemudian kapalnya dan ada tulisan di sini. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Nahum 1:1-7. Nah, apa keterangan dari teks ini? Kita bisa menggoogle juga sedikit. Yang pertama, bentuknya adalah perahu, jelas. Tapi perahu yang tidak stabil. Perahu yang harus melewati ombak, memotong ombak, sampai ombak. Jadi dengan layar yang tiangnya itu kecil sekali. Ya, kita lihat sini. Nah, tiangnya kecil sekali. Ini rapuh, goyang, bisa cepat putus. Jadi di sini gambarnya adalah perahu. Ini adalah gereja, masyarakat. Tiang yang terobos adalah kerapuhan dan ketidakmampuan kita manusia atau gereja dalam menghadapi berbagai penderitaan, situasi yang tidak selalu mudah. Nah, memang kita pada tahun-tahun ini melewati banyak gelombang ya, gejolak, baik dari COVID, kemudian ekonomi yang masih pelan-pelan tertatih-tatih,
Dan kemarin pilpres heboh. Nah, baru-baru ini lagi pilkada seru lagi nih. Jadi memang kita menghadapi banyak. Nah, ini muncul lagi nih apa namanya monkeypox. Macam-macam saja. Jadi kenapa kita menghadapi banyak tantangan dan kesulitan yang tidak pastian, dan manusia ini tetap harus bertanya kemana kita sampai. Kita harus berlayar terus, maka layarnya itu berkembang, tidak tergulung, tidak berhenti. Dia harus berjalan terus walaupun tidak jelas apakah pelabuhannya itu sudah dekat, apakah di depan pelabuhan itu ada air yang tenang atau banyak batu karang. Jalan terus. Inilah situasi kita. Tidak pastian ini kita berjalan terus, dan layar itu menggambarkan di sini ada gambar apa di sini? Di layar ini. Nah ini timbangan ini melambangkan ini adalah simbol dari kehakiman kejaksaan ini adalah simbol dari keadilan. Jadi manusia mencari keadilan, manusia bertanya-tanya apakah keadilan itu ada, dan bagaimana situasi yang sekarang dialami ternyata banyak ketidakadilan. Jadi ini yang pertama. Kemudian di tengah kesulitan perjalanan ini tetap ada sinar matahari dan angin. Walaupun tertatih-tatih berjalan, tetap ada angin yang mendorong kapal itu maju. Ada sinar matahari yang mencoba membuat cuaca sedikit lebih baik. Jangan sudah gelombang besar, jangan sudah tiang yang keropos, lalu apa namanya kain layarnya sudah copang camping, tiba-tiba hujan lagi. Jadi Allah itu digambarkan sebagai matahari yang bersinar, memberi terang, memberi arah, dan angin ini yang beri kekuatan kepada perahu kita, pada diri kita, hidup kita untuk tetap berjalan. Dan itulah makanya di sini Tuhan itu baik, berperlindungan bagi semua orang yang sedang susah. Jadi mereka yang bermohon kepada Tuhan, memohon keadilan, memohon arah yang jelas, mohon kekuatan, Allah ada di belakang, mendorong, menyinari, memberi semangat hidup, terang kepada kita. Baik, kemudian tujuan yang kita mau capai adalah keadilan itu sendiri. Allah adalah sumber maha adil, tetapi manusia harus bekerja sama dengan Allah. Ternyata nanti kita dengar dari ayat Nahum dan Habakuk, manusia suka menyeleweng dari Tuhan. Manusia membalikkan diri dari keadilan, sehingga terciptalah ketidakadilan. Jadi kita harus bekerja sama dengan Allah untuk mencapai keadilan itu sendiri. Jadi, inspirasi dari kitab Nahum dan Habakuk ini namanya Nahum Habakuk akan membantu kita untuk kuat berharap. Maka tema tahun ini adalah tahun pengharapan. Disimbolkan dengan warna apa? Jadi warna hijau dipakai kasula yang pakai imam masa biasa itu adalah warna pengharapan. Jadi sepanjang tahun gereja itu setiap hari Minggu boleh katakan selain masa-masa khusus seperti masa Paskah yang penting, Advent dan Prapaskah yang umum, maka seluruh tahun yang lain adalah pengharapan terus-menerus. Maka di sini dia adalah dominan warna hijau. Walaupun keadaan susah, walaupun tidak selalu pohon ara, nanti ada kalimat yang menarik, walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, tetapi aku tetap bersuka cita dalam karena Allah adalah sumber keharapan. Ada lagu Protestan tentang teks itu, walaupun ara tidak berbuah. Saya lupa dulu waktu kecil SMA saya ada mendengar lagu masuk, teks dari Habakuk. Nanti ada teks itu. Saya tadi kemarin mencoba mencari teks lagunya, tetapi karena waktu saya singkat, saya tidak berhasil. Kemarin bolak-balik dari Pontianak Sanglau sampai Pontianak, jadi saya tidak sempat mencari teks
benar bukan, tapi sekarang memang tidak jelas. Perang Ukraina dengan Rusia, yang mungkin Rusia hanya bisa selesai 1 minggu, ternyata sudah 2 tahun. Belum selesai. Dan bukan dua negara itu berperang di belakang Ukraina ada Eropa dan Amerika. Lalu kemudian Rusia dibantu atau dengan cara lain kerjasama atau didukung oleh kelompok-kelompok negara sosialis, misalnya Korea Utara, Tiongkok, maju terus ini. Jadi yang berperang dua negara, tetapi sebenarnya yang terlibat adalah banyak negara. Dan karena itu bukan hanya soal militer yang bergerak, ekonomi juga. Baiklah uang itu yang seandainya 2 tahun itu dipakai untuk kegiatan ekonomi, berapa triliun untuk habis dalam 1 minggu. 1 peluru itu saja sudah berapa ratus miliar 1 bulan. Ini sudah total sudah berapa bulan? Belum lagi peluru biasa, belum lagi drone, belum lagi manusianya, belum lagi makanan minumannya, tanknya, mobilnya. Jadi uang kita selama 2 tahun ini kita bisa dipakai untuk ekonomi dunia kan? Habis sudah berat. Israel, Hamas belum selesai juga. Nah sekarang terancam Israel dengan Iran. Kalau masuk Israel dan Iran ada bahaya nanti, bukan hanya perang 2 negara. Dan bisa satu paut ini ke agama. Iran tadi disebutkan Islam. Israel Yahudi, oke, tapi Yahudi di belakang Amerika, Kristen. Kalau sudah lagi perang nanti, tinggal dipanas-panasi saja tuh. Kalau sudah bermain peran namanya agama, bahaya. Jadi kita dalam situasi yang memang tidak gampang, baik secara global maupun secara regional dan nasional. Kita sendiri pun, negara kita sendiri tadi saya sudah katakan, kita ini dalam beberapa tahun ini serba tidak jelas, tidak pasti, baik politik maupun ekonomi. Dan kita harapkan juga karena sosial kita tidak menjadi lebih buruk, karena kita sudah mengalami juga berbagai masalah dengan hubungan yang tidak beres antara yang hubungan yang antar suku sudah lewat kan, sudah lama kan, dengan buruk. Tapi yang antar agama ini bisa bahaya juga dimancing-mancing oleh orang-orang yang suka diktator. Yang tidak ada bahwa paus nanti datang 1 minggu lagi bisa bawa sidang. Dia bisa bawa sidang supaya hubungan antar agama kita menjadi lebih baik. Bahwa ada kecenderungan militarisme seperti itu bisa menjadi sedikit lebih relatif lebih moderat. Karena kalau kita menyadari itu, kita rentan. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang bermain di politik ini suka pilkada itu, bagaimana orang bermain politik, konstitusi MK memutuskan ini, besoknya DPR membuat yang baru. Kan sangat aktif itu. Telanjang mata orang tidak tahu politik sudah tahu apa. Gonjang kancing demo lah semua orang. Kalau ada demo pasti semua terganggu. Walaupun tujuannya baik, bagus, tidak dukung tujuannya. Tapi mau tidak mau pada akhirnya kok kita tidak secara ekonomi akan terganggu. Belum lagi yang kita lihat bagaimana yang korupsi besar-besaran hukumannya 2 tahun, 3 tahun, remisinya setengahnya, belum 1 tahun sudah keluar. Uangnya masih banyak hilang, atau disimpan dengan orang lain. Dan kita ini orang Indonesia ini gampang melupakan itu, lupa. Setelah 5 tahun lupa dia waktu pernah di penjara tuh, yes, angkat-angkat lagi itu. Walaupun dikoruptor keras-keras, setelah 5 tahun, sudah bersih wajahnya lagi. Lalu dia lagi berubah begitu, wah, naik lagi namanya. Diberi kesempatan lagi duduk di posisi yang baik lagi.
dunia kejahatan maya ini lagi, pinjol ini lagi, pusing. Mudah-mudahan tidak ada seorang muda kita yang terlibat dalam situasi seperti itu. Pinjam 1 juta, nanti kamu bayar 500 juta kalau tidak lunas. Itulah pinjol yang apalagi ilegal itu habis. Nah, jadi banyak situasi yang buat kita memang harus menghela nafas sedikit. Ada kejahatan, ada ketidakadilan, dan situasi seperti ini membuat orang bertanya-tanya, benarkah ketidakadilan semakin merajalela? Benarkah situasi ini membuat kita semakin berkata? Nah, hal ini bukan hanya masa kita sekarang. Hal ini juga terjadi di masa lalu dengan wajah sedikit berbeda pada zaman para nabi. Mereka adalah orang-orang yang melihat situasi yang tidak beres di sekitarnya, terutama pada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ada ketidakadilan, ada penindasan, ada penyelewengan, ada korupsi yang model sedikit berbeda, ada kemurtadan. Nah, mereka bersuara. Inilah orang-orang yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mereka mencoba untuk menyuarakan, menyadarkan, hei orang Israel, hei Raja Israel, hati-hati, kamu telah terlalu menyeleweng, kamu telah membangkitkan diri dari Tuhan, kamu telah mengejar kekuasaan duniawi, kamu menindas orang miskin, kamu tidak berlaku adil kepada mereka yang menderita. Mereka bersuara. Mereka tanda petik memakai kata-kata yang kadang-kadang keras, seperti mengancam, tetapi maksudnya itu menyadarkan. Maksudnya itu menyadarkan orang supaya mereka itu bertobat. Jadi para nabi itu tidak pernah bersuara keras hanya untuk membuat orang takut, tapi mereka itu bersuara keras supaya orang sadar kesalahan diri lalu bertobat. Dan itu mereka yang menderita. Nabi-nabi akan mengatakan, walaupun sekarang situasi kita belum aman, Allah akan bergerak, Allah akan bertindak atas nama kita. Jadi mereka membagikan harapan, kekuatan, semangat bagi mereka yang sedang tertindas. Jadi ada pengharapan akan belas kasih Tuhan supaya manusia-manusia yang sekarang sedang dalam situasi terpuruk bisa bangkit, bisa bangun kembali untuk menata ulang hidup mereka. Karena itu diajak, baik zaman dulu maupun kita nanti, diajak untuk berpikir di situasi kesulitan ini di mana arah bergerak. Apakah arah memang ada? Karena itu orang berpikir begitu. Saya sudah bekerja baik, saya sudah jujur. Kok usaha saya selalu bangkrut? Orang lain yang curang kok jalan terus. Apakah Allah adil pada saya? Kalau Allah adil, kenapa saya terpuruk walaupun saya menjadi pegawai yang baik? Saya malah difitnah terus. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam hati orang dalam situasi yang tidak menyenangkan diri. Tetapi juga pertanyaan yang lain harus kita tanyakan, seperti orang-orang Israel diajak oleh para nabi untuk bertanya, saya jangan hanya mengeluh atas ketidakadilan ini. Apakah saya juga berandil dalam ketidakadilan tersebut? Apakah saya sudah punya satu dan lain cara juga ikut menyuburkan praktek ketidakadilan ini, menyuburkan korupsi itu? Bukan korupsi uang ya, korupsi waktu misalnya, korupsi apa lagi, korupsi tenaga. Kalau saya korupsi tenaga, kalau saya tidak bekerja, ada orang lain yang tidak suruh bekerja, kita santai-santai dulu. Itu korupsi tenaga itu. Korupsi waktu, saya tidak disiplin dalam kerja. Kita mulai nanti bekerja sama-sama jam 10 ya, jam 12 belum muncul orangnya.
Sudah makan siang, datang dia. Habis makan siang, kerjanya 1 jam, udah ngantuk, pulang. Orangnya sudah kerja 4 jam, dia kerjanya 1 jam, dan ditambah lagi makan siangnya. Ini urut si waktu itu banyak. Enggak. Kadang-kadang kita jadi kita harus bertanya juga, jangan hanya mengeluh. Orang banyak juga diajak, para nabi juga mengajak orang-orang Israel, mengajak para raja. Apakah kita juga ikut di dalam ketidakadilan tersebut, menyumbang dalam praktik ketidakadilan, dan itu apa yang saya buat untuk mengubah praktik tersebut? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, sekarang kita lihat tawaran dari 2 nabi ini, Nahum dan Habakuk. Nah, ini kan susahnya ini kalau kita membuat di file kita, munculnya di file orang lain, apa itu? Gambarnya itu menutup-nutup. Dan dia gambarnya itu di samping. Ini di sini. Ini kalau bisa masih kita baca. Namun sudah apa? Kita ambil 2 nabi ini sebagai contoh bagaimana menanggapi masalah ketidakadilan melalui refleksi dari Nahum dan Habakuk. Siapa Nahum? Nahum ini bekerja di daerah, sebenarnya daerah utara. Nahum dia bekerja di daerah utara. Dia itu mengecam Raja utara yang bekerja sama dengan Raja Asyur. Mengapa dia mengecam? Dia boleh bekerja sama politik, boleh. Masalahnya ialah Nahum itu merupakan perlindungan Tuhan. Nahum tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Jadi dia meletakkan keamanan negaranya itu di tangan orang asing, Raja Asyur. Walaupun nanti justru Raja Asyur ini akan menyerang. Cerita akhirnya ialah kerajaan utara selatan akan diserang oleh sekutunya sendiri, hancur. Dan itu Nahum mengingatkan bagaimana bahwa orang kerajaan utara, raja kerajaan utara itu harus bertobat. Karena mereka Asyur ini bukan melindungi yang baik, mereka adalah penindas, pemeras. Mereka juga akan menciptakan ketidakadilan. Dan Allah akan menghancurkan Asyur. Jadi Nahum justru menggambarkan nanti kehancuran dan akan terjadi ya. Kehancuran bukan hanya kerajaan utara, tapi juga kerajaan Asyur. Jadi kalian percuma kalian mempercayakan diri kalian kepada kerajaan utara, Asyur. Ini juga akan hancur. Jadi ini pusat tema dari Nahum adalah kritik terhadap kepercayaan kerajaan utara kepada raja asing, tidak mempercayai diri kepada Tuhan. Seharusnya adalah Allah yang sumber kekuatan dan keadilan. Dengan mempercayai diri kepada kerajaan asing yang manusiawi, yang tidak percaya kepada Allah Israel, malah mereka menyuburkan ketidakadilan dan penindasan. Ini tema dari Nahum. Habakuk juga berbicara tentang ketidakadilan dalam versi lain. Apa itu? Orang Israel, ini kerajaan selatan. Kalau bicara kerajaan selatan, ini bicara kerajaan utara. Kerajaan selatan itu nanti akan mereka itu seperti diajak untuk mengingat periode nenek moyang mereka, Yakub dan Israel dan Edom. Israel adalah keturunan dari Yakub. Edom adalah keturunan dari Esau. Yakub dan Esau adalah 2 saudara kandung. Bapaknya adalah Ishak, ibunya adalah Ribka. Jadi Ribka mengandung 2 anak kembar dalam rahimnya, Esau dan Yakub. Dan nanti ceritanya adalah 2 anak kandung ini, 2 anak kembar ini dari kandungan sudah tidak pernah akur sampai dengan dewasa. Ya, provokatornya memang si Yakub juga. Nanti kita dengan cerita bagaimana Yakub provokator dibantu oleh istri ibunya si Ribka yang memihak kepada Yakub. Nah, di
Di sini nanti Habakuk akan meminta dengan contoh Yakub dan Israel yang berubah nama menjadi Israel untuk mengingat kembali kesalahan dosa mereka yang tidak adil, yang menyeleweng, untuk bertobat menjadi Israel yang sama. Dan ketika mampu hidup pertobatan dengan iman kepada Tuhan, kita akan mampu memperbaiki ketidakadilan kita menjadi hidup yang lebih beriman, hidup yang lebih jujur, hidup yang lebih baik. Ini tema dari Habakuk. Ini singkat, nanti kita akan masuk dalam contoh-contoh perikop bagaimana mendapatkan Nahum dan Habakuk. Baik, ini sekedar pendahuluan saja. Mari kita masuk. Slide ke depannya lagi. Nahum. Oke, baik. Siapa Nahum? Nahum ini adalah dalam kitab suci disebut namanya orang Elkos, tapi tidak disebutkan keterangan lebih lanjut tentang Elkos ini. Dia hanya menyebut dirinya sebagai orang Elkos. So, itu selesai. Apa arti nama Nahum? Orang Ibrani itu kalau menulis selalu pakai huruf mati saja ya, N-A-M. Jadi tidak pernah menulis huruf biru. Semua tulisan Ibrani, kitab suci, buku, koran, semua huruf mati. Jadi huruf itu tambah sendiri di kepala kita. MKN, makan, maki, makna, pokoknya tambah sendiri. Jadi penemu SMS pertama adalah orang Ibrani. Kira-kira sempat mikir di SMS itu. Sampai akhirnya membaca pun bingung semua. Tidak ada hurufnya seperti mana. Orang Ibrani begitu. Jadi kalau kita mau menerjemahkan nama Nahum, dia huruf matinya N-A-M. N-A-M, Naham, itu berarti penghibur. Si penghibur, sudah jelas. Ya, kata penghibur ini bisa berarti lain lagi. Pelipur, si pelipur. Nah, kalau dikaitkan yang situasi orang Israel dan fungsi dari Nabi Nahum, kita bisa mengerti Nahum adalah pemanggilan dari Allah untuk menghibur dan melipur orang-orang yang sedang kehilangan harap, orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang dalam keadaan sulit, baik dalam masalah pribadi, masalah sosial, masalah ekonomi, atau masalah iman. Inilah Nahum. Nah, isi dari kitab Nahum bisa kita temukan dalam dua teks ini sebenarnya. Dua teks ini. Satu, bab 1 ayat 3 sampai dan bab ayat 7. Bab 3 dan 7. Nah, coba kita baca yang ayat 3 ini sebelah sini dulu. Ayat 7 sebelah sana. Silakan baca yang ayat 3 ini di atas. Berhenti di ayat ini. Dengan dua ayat ini kita sudah bisa kira-kira tahu isi keseluruhan dari kitab Nahum. Yang pertama bicara tentang ini. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan memberikan kepada manusia waktu yang tak terbatas untuk bertobat. Maka itu panjang sabar. Seolah-olah sabar bisa diukur. Jadi maksudnya waktu Tuhan itu waktu yang tak terbatas. Tuhan ada nyanyi belakang. Jadi, tapi walaupun dia panjang sabar, dia tetap adil. Kenapa? Ia tidak membebaskan orang bersalah dari kehidupan. Oh, berbesar ya, terima kasih. Ia tidak
Bersabar. Banyak sabar. Oke. Jadi ia tidak membebaskan orang bersantai hukuman. Artinya walaupun ia tetap memberikan waktu kepada kita, orang yang tidak mau bertobat, orang yang mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri dengan bersikap tidak adil, jahat, mereka pasti akan dihukum. Ini keyakinan dari kita. Jadi di satu pihak Tuhan itu memberikan waktu yang begitu banyak kepada kita untuk memperbaiki diri. Tapi kalau orang tidak mau, dia harus mendapat hukuman. Bukan Tuhan yang tidak mau membantu dia yang menolak Tuhan. Itu maksudnya. Dia menolak. Dan Tuhan berkuat. Dalam puting beliung pun Tuhan bisa berjalan. Dalam badai pun Tuhan bisa lewat. Nah, kita ingat dengan Yesus yang berjalan meletakkan topan di danau Galilea. Jadi sebenarnya gambaran perjanjian baru itu sangat dekat. Tinggal kita mengumumkan saja suatu teks, suatu ide, suatu cerita. Dulu tidak ada gambaran itu dalam perjanjian lama. Awan itu kecil, bukan ini. Kenapa? Karena Tuhan kan digambarkan selalu di atas, tempat tinggi. Di awan tempat tinggi pun itu masih bumbu kakinya. Jadi Tuhan lebih tinggi lagi dari langit kita. Lalu tetap menggambarkan kebaikan Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Jadi dia adalah sumber kekuatan manusia. Dia adalah sumber keadilan bagi orang-orang yang melakukan tidak adil. Sebab dia memperhatikan orang-orang yang berlindung. Jadi mereka yang punya pengharapan, kembali kepada dimensi pengharapan, ia akan memberikan kepada kita suatu solusi. Entah apa solusinya kita tidak tahu, tapi jelas Tuhan tidak akan membiarkan kita sia-sia dalam pengharapan kita. Dia tidak akan membiarkan kita putus asa istilahnya. Inilah Nabi pengharapan. Jadi walaupun Nahum menyuarakan ancaman terhadap kota Niniwe, ini adalah ibu kota dari kerajaan Asyur sampai Assyria, ia tetap memperkenalkan Allah yang baik kepada orang-orang Israel. Jadi dia keras kepada musuh-musuh Israel, lemah lembut kepada orang-orang Israel. Jadi dia mematikan pengharapan orang-orang Israel sendiri. Ini memang menjaga juga ya, seperti kapal itu. Oke. Jadi di balik penindakan dan penderitaan orang Israel, Allah tetap dan akan tetap bekerja membela orang Israel. Jadi di sini dibangkitkan suasana optimistis. Jangan putus asa. Di balik segala kesulitan kita ada jalan keluar. Istilahnya, sepanjang apapun malam kita, besok pasti dapat hari itu. Tetap ada ujung di lorong yang gelap itu. Ada nanti matahari terbit besok. Sikap optimistis, tetap tahan menderita supaya dipelihara oleh orang-orang Israel. Tetapi dia tahu bahwa orang Israel merasa terlalu lemah, tidak yakin diri, tidak pede, karena musuh mereka Assyria itu kuat sekali. Istilahnya kalau kita disuruh melawan, contohnya kalau perang kan, disuruh melawan mungkin Amerika Serikat kan, tenaga kita sedikit, jumlah militer kita kurang, persenjataan kita kalau kapal terbangnya bisa terbang sudah syukur, jangan menembakkan dari pelurunya ya. Peluru tembak kapalnya pula yang meledak. Kita tenaga embargo Amerika kan dulu. Jadi pesawat terbang kita terbang tapi tidak ada peluru kendalinya. Hanya nampaknya hebat aja. Jadi segala persenjataan kalah, jumlah orang kalah, tidak terlatih dan seterusnya. Jadi dia tahu orang Israel merasa diri terlalu lemah melawan musuhnya, maka dia mencari gambaran Allah. Nah, Nabi menggambarkan Allah dengan cara yang berbeda. Selama ini Nabi menggambarkan Allah sebagai gembala, sebagai tukang anggur, sebagai tukang beribu,
Jadi Nabi menggambarkan Allah dengan cara yang relevan dengan situasi Israel waktu itu. Allah adalah panglima perang kita yang akan menghancurkan semua musuh kita. Tidak ada satu pun akan dibiarkannya berdiri di atas bumi ini. Ini model seperti Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kembali gambaran yang sama. Saat orang Israel di padang gurun menghadapi banyak kesulitan, musuh-musuh, Allah adalah panglima perang. Namun mendapatkan yang sama. Ia akan bekerja memusnahkan musuh Israel. Ia akan menciptakan keadilan dan kebenaran. Dan kenyataan itu benar nanti. Dengan apa? Kehancuran Asyur tahun 612. Memang waktu Nahum berbicara, Asyur belum hancur. Bahkan Israel dihancurkan Asyur kemudian. Tapi setelah itu Asyur hancur juga oleh kerajaan Babilonia yang datang menaklukkan Asyur. Jadi apa yang dikatakan Nahum terwujud, terjadi. Tapi orang Israel tidak cukup sama. Orang Israel tidak cukup kuat bertahan pada saat ini. Gambaran dari kitab Nahum. Nah, Habakuk sendiri tidak jelas identitas, tidak pernah diterangkan di dalam kitab suci siapa dirinya, asal-usulnya juga tidak tahu dari mana. Maka orang berpikir jangan-jangan kitab Habakuk, Nabi Habakuk ini tidak berbicara khusus untuk satu periode waktu atau satu tempat saja. Walaupun memang ada catatan dia bekerja di daerah Kerajaan Selatan, Yehuda. Tapi nampaknya khusus kitab ini lintas tempat dan lintas ruang dan lintas waktu. Dengan kata lain, nubuatan Habakuk ini bukan hanya ditujukan untuk Kerajaan Selatan, orang-orang Yehuda, tapi juga ditujukan untuk semua orang-orang beriman. Bukan hanya di Israel pada masa itu, tetapi juga untuk segala tempat di mana terjadi situasi yang sama. Jadi pada masa hidupnya dia ditulis sekitar abad 7 sebelum Masehi atau awal abad sebelum Masehi. Ini pada saat di mana Babilonia sedang mengganti kekuasaan Assyria. Ini tahun 600-an atau 500-an, di akhir-akhir 500-an sebelum Masehi. Dia adalah anak zaman. Sekali lagi, Nabi itu selalu anak zaman. Dia menangkap pesan Tuhan melalui situasi yang terjadi pada saat itu, dan dia hidup pada zaman yang sama dengan Yeremia. Ia berseru kepada Tuhan dengan doa yang panjang, dan dalam doa itu ia berdialog dengan Tuhan. Sangat kuat tekanan dalam kitab Habakuk, doa sebagai dialog. Nanti kita lihat dalam contoh kedua, bagaimana bab kedua dari kitab Habakuk itu bicara tentang doa yang panjang, doa yang panjang. Dan dalam dialog doa itu Allah akan berbicara menolong orang untuk mencari jawaban bagaimana kita bisa mencapai kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Tidak ada jawaban yang siap pakai, ready-made, instan, tapi harus terus-menerus berbicara, terus-menerus berdoa, terus-menerus mengharap Tuhan. Jadi renungannya sangat mendalam. Ia bertanya, ia berdiskusi dengan Tuhan, ia berefleksi, dan kemudian ia menawarkan harapan bahwa Allah akan memulihkan dan menegakkan keadilan kembali dalam hidup manusia. Kalau orang-orang yang berdosa tertindas dianggap hina, maka mengalahkan musuh, mengalahkan dosa, berarti kita mengangkat kembali derajat kita kembali kepada manusia yang bermartabat. Ketika kita menjatuhkan diri kita dalam penindasan setan, nanti Habakuk itu berbicara kepada soal penindasan dari militer, ya, dari penindasan dosa juga dari manusia. Ketika kita jatuh dalam dosa kita itu hina di hadapan semua orang. Tetapi ketika kita bertobat, kita diangkat kembali dalam martabat yang mulia. Jadi Allah akan memulihkan kembali kemuliaan manusia dengan berani bertobat dari ketidakadilan dan kejahatan.
Nah baik, ini soal Habakkuk. Nah sekarang kita coba lihat sekilas satu contoh, berarti kita akan mulai agak lambat, tentang pertemuan yang pertama dari Nahum. Ini Nahum 1 ayat 1 sampai 8. 8 ayat ini kita baca secara cepat saja dalam hati kita. Ini teksnya. Bicara ayat 2 dan ketiga ini bicara tentang sifat Allah, terhadap musuh dia kuat, pemarah, pencemburu, terhadap orang Israel dia banyak sabar. Lalu kemudian digambarkan di sini kekuatan Tuhan terhadap contoh alam. Laut dikeringkan, sungai dibuat gersang, gunung pun menjadi tandus, dan gunung kembang limbah artinya akan besar, bunga-bunga akan menjadi layu. Semua akan berguncang di hadapannya, bukit juga semua akan runtuh di hadapan Tuhan. Siapa dapat menahan peraturan Tuhan? Tetapi ya, Tuhan itu tetap baik kepada orang-orang yang berlindung kepadanya. Dalam keadaan bencana pun Tuhan tetap bergerak. Ini 8 ayat pertama. Ini pertemuan pertama. Jadi ada dua sisi yang di sini dalam pertemuan pertama itu, perhatikan ada dua sisi. Sisi terhadap musuh dan sisi terhadap orang beriman. Musuh Israel, orang Israel. Orang yang tidak berharap, orang yang punya pengharapan. Ini dua sisi itu digambarkan dalam 8 ayat ini. Latar belakang bab ini dan ayat ini adalah kehancuran, ancaman kehancuran kota Niniwe. Niniwe adalah simbol dari penindasan orang asing terhadap suku Israel atau bangsa Israel. Dominasi agama asing terhadap orang-orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Dan disinilah orang Israel harus tetap berdoa, mohon bantuan dari Tuhan dalam kesesakan mereka. Maka ada janji ini, Tuhan itu perlindungan pada kesusahan yang perhatikan orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi Tuhan mendengarkan. Namun jelas mengatakan pada orang Israel, Tuhan mendengarkan doa kita. Yang kalian lihat sekarang kuat ini akan hancur. Memang pada waktu Nahum hidup belum hancur Asyur, belum. Bahkan kerajaan Israel dihancurkan oleh Asyur. Tetapi memang Asyur akan hancur tahun 612 sebelum Masehi. Suara Tuhan, suara Nahum yang menyuarakan kekuasaan Tuhan terwujud nyata. Itulah bukti bahwa pengharapan orang Israel seharusnya tetap ada. Dan Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya dari orang-orang yang berharap kepada orang-orang yang menderita. Jadi Allah adalah simbol pengharapan bagi kaum Israel. Nahum datang untuk mengobarkan pengharapan. Lalu kalau kita dalam teks itu kita lihat dari segi judulnya, apa arti Nahum, penghibur, pelipur, kemudian gambaran tentang kekuatan Tuhan terhadap musuh dan terhadap orang Israel. Terhadap Israel Tuhan sangat membela, terhadap musuh Tuhan sangat keras. Digambarkan dengan seluruh alam ciptaan yang tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Kalau kita tidak bisa membaca teks itu dalam bahasa Ibrani. Kita baca dalam terjemahan Ibrani. Dalam bahasa Ibrani teks itu bab 1 ayat 1 sampai 8 itu disusun. Setiap kata itu dimulai dengan abjad ABCD itu. Dari 8 ayat itu dia mulai dengan kata dimulai dengan A, ayat pertama. Ayat kedua dengan kata dimulai dengan kata B. Misalnya saya buat contoh ya. Aku ini binatang jalan. Ayat awal. Lalu saya mesti lanjutannya. Bukan binatang seperti di kebun binatang. Dengan kata B kan. C. Celakalah orang yang tidak percaya pada puisi. Contoh. Jadi itulah sebetulnya akustik. Dengan kata lain, puisi. Perikop ini disusun dengan menggambarkan Tuhan dari sejak awal telah teratur
perlindungan terhadap Israel. Jadi disusun dengan baik, itu menggambarkan rencana Tuhan yang teratur sejak semula. Jadi pelindung, pelipur bagi orang Israel kala kesusahan, dan akan menjadi pembela Israel menghancurkan musuhnya sampai habis. Ini cara Nahum menggambarkan, membagikan harapan orang Israel tentang kekuatan Tuhan. Jadi Mazmur akrostik sangat baik. Dia akan memperbaiki kerusakan yang terjadi karena serbuan dari Asyur, dan dia akan memusnahkan musuh-musuh Israel dengan kekuatan yang dahsyat. Jadi itu terhadap militer, tetapi Nahum tidak mau berhenti pada soal militer. Sebenarnya juga mau menegur soal dosa manusia sendiri, ketidakadilan orang Israel sendiri. Apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya juga akibat dari ketidakadilan kalian, raja-raja, pemuka agama, orang-orang berada, orang-orang kaya terhadap orang miskin. Bahwa kita menjadi lemah begini karena kita tidak kuat, karena kita sendiri pun tidak bersatu. Kita pun makan memakan, kita pun tidak ada satu sama lain. Jadi kita tidak punya kekuatan melawan kekuatan dari luar. Kalau kita sendiri tidak kuat, karena kita melawan musuh kita yang lebih kuat. Jadi Nahum sebenarnya tidak berhenti pada soal militer, soal kekuatan militer, tapi dia mau mengajak pada orang-orang Israel, kita sendiri harus bertobat dari ketidakadilan kita sendiri yang membuat kita yang tidak kuat. Kita melemahkan diri kita sendiri. Kita harus mengalahkan ketidakadilan di dalam diri kita supaya kita menjadi lebih bersatu. Bagaimana mungkin suatu benteng yang di dalamnya saling berperang bisa melawan musuh dari luar? Mereka sudah terobos di dalamnya sendiri. Itu maksud Nahum dalam rekor. Jadi dosa ketidakadilan itu ada dari kita sendiri. Penindasan itu muncul karena kita sendiri melemahkan diri kita dengan dosa-dosa. Dan kita harus memperbaiki hal tersebut supaya menjadi suasana yang damai, adil, bersahabat, dan kuat. Nah, ini tema pertemuan pertama. Pesan teksnya mengajak manusia supaya bergerak dari keadaan tidak baik kepada keadaan yang baik, dari kecemasan kepada ketenangan, dari ketidakpastian kepada kepastian akan perlindungan Tuhan. Jadi bangkit dari mental yang lemah menjadi mental yang lebih kuat. Suasana batin yang suram menjadi berani mewartakan Tuhan yang bersedia melindungi kita. Karena Tuhan baik hati dan yang sama pada orang-orang baik, tapi keras kepada orang-orang yang sombong dan berdosa. Inilah pesan dari pertemuan pertama. Oke, lalu saya curi satu kalimat kita untuk yang kedua. Untuk yang kedua, pertemuan kedua. 2 ayat saja, singkat sekali. Allah memulihkan kemuliaan manusia. Beberapa maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Ayat 2, sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel, sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan cara-caranya. Jadi ayat pertama itu menyadarkan orang Israel, walaupun musuh di depan kita, jangan patah semangat. Walaupun ada kesalahan di depan kita, jangan menyerah terhadap kesalahan atau dosa tersebut. Ikat pinggangmu, kuatlah menghadapi musuh, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Lalu yang kedua inilah yang nanti menjadi tema dari pertemuan kedua. Allah akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel, sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan cara-caranya. Artinya apa? Mengapa diambil nama Yakub dan Israel? Tadi saya sudah cerita. Yakub adalah adik dari Esau, saudara kandung, ibunya adalah Ribka, bapaknya adalah Ishak. Sejak dari kandungan, Yakub dan Esau sudah berkelahi. Yang akan hanya terjadi lagi waktu mereka sudah dewasa. Dan bukan hanya waktu dalam kandungan mereka berkelahi, waktu lahir pun keluarga juga berkelahi. Kenapa? Esau kan duluan, tetapi Yakub
diberi nama Yakub karena dia menggunakan tumit abangnya waktu lahir. Jadi dia tidak kalah cepat sebenarnya. Tetap mau buat gerbang hanya satu, tidak bisa dua. Jadi tetap dia adik. Tetapi si adik ini licik. Bukan cerita lagi licik. Dia mencuri hak sulungan dari Esau. Walaupun Esau juga ya agak teledor juga. Anak sulung kok gampang sekali menjual anak sulungan dari hanya semangkuk kacang merah. Kan ceritanya Esau itu orang pekerja keras. Yakub agak sedikit bermalas-malasan. Nah si Esau itu suatu hari pulang dari berburu, peringatan capek, haus. Yakub sedang masak bubur apa? Kacang merah. Untuk orang lapar atau semua enak kan gitu. Jadinya menarik sekali kacang merah itu. Berikan padaku kacang merahmu itu. Boleh, kata Yakub. Tapi jual kesulunganmu padaku. Oke, gak apa-apa kalian. Bodoh juga kamu. Hak kesulungan kok dijual dengan semangkuk kacang merah. Tapi itulah kebodohan Esau kan itu. Tidak menghormati sendiri hak kesulungannya. Jadi dengan menjual dengan satu mangkuk kacang merah, Yakub memperoleh hak anak sulung. Itu baru satu langkah pertama dari Yakub dan Esau. Ini kelicikan Yakub. Yang kedua, waktu Ishak mau meninggal, dia sudah buta, hanya bisa mencium dan mendengar. Lalu Ishak itu kan sebenarnya lebih suka Yakub. Esau. Dia panggil istrinya, Rebeka sini. Kepada istrinya bukan Rebeka. Dia panggil Esau. Esau, kamu pergi berburu. Dari bidang perburuanmu kamu masak makanan yang enak. Kasihkan pada saya. Lalu aku memberikan padamu berkat terakhir. Berkat dari orang tua kepada anak. Dan anak sulung kamu berhak dapat berkat. Berikan dengar itu. Nampaknya ibu punya bakat juga mencuri dengar. Kalau kasus Sarah dulu kan, Abraham kan, si Sarah mencuri dengar juga. 3 tahun dulu, istrimu pun tahun depan akan melahirkan. Maka si Sarah tertawa dari balik tenda, dia curi dengar. Jadi si Rebeka itu curi dengar. Bapak suruh mau mati, berkatnya dikasihkan pada Esau. Cepat-cepat dia bekerja sama dengan si Yakub. Ini kamu ambil pakaian abangmu Esau, pakaikan di bajumu. Lalu kasih juga semacam bulu kambing di situ. Karena Yakub itu kulitnya halus, Esau itu kasar. Jadi pakai kulit kambing di lenganmu, pakai baju Esau di bajumu. Saya akan masak makanan enak. Ambil kambing dari kanan kita di belakang. Kamu nanti kasihkan kepada bapakmu itu, kamu dapat berkat. Begitu ceritanya. Jadi si Rebeka ini ibu yang bias ya, tidak adil. Dia pihak anak bungsunya kembali itu. Dia masakkan makanan enak dari kambing di belakang. Lalu si Yakub memakai baju dari baju Esau, lalu pasang sedikit kambing yang sedikit kasar kulitnya untuk ditaruh situ. Dibawanya ke situ. Tentu lebih cepat selesai kan? Karena Esau masih pergi berburu, belum tentu dapat hewannya. Jadi sudah selesai. Yakub membawa semangkuk daging enak, asalkan ibunya dikasihkan kepada bapaknya itu. Esau, engkau kayak itu? Ya bapak, aku ini Esau. Kamu bawa Esau. Kulitmu juga kulit Esau. Suaramu suara Yakub. Oh, sedang batuk bapak. Jadi akhirnya, oke, setelah dia makan, diberkatilah si Yakub itu oleh si Ishak dengan berkat anak sulung itu. Lalu kemudian berikutnya datang, ya tentu Esau yang terlambat itu. Dia bawalah segalanya yang dia siapkan. Pak, ini daging yang kamu minta. Kok kamu bawa 2 kali? Dagingnya sudah. Lalu tahulah Esau bahwa pasti yang kerja itu adalah si Yakub, adiknya yang curang itu. Aduh, mati aku. Itu masih kerja si Yakub itu. Saya ditipu itu. Bapak, tolong masih ada keberkatan. Tidak ada lagi.
Lalu berkat hak kesulungan tetap kepada Yakub, lalu Esau mendapatkan berkat yang kecil saja, dan berkatnya pun jelek, bukan jelek sih, kurang bermutu lah. Engkau akan menjadi budak dari adikmu, engkau akan bekerja keras, dan gitu. Bacalah kejadian itu. Bagaimana tidak menyedihkanlah berkat untuk Esau. Tentu saja setelah itu Yakub menjadi takut pada Esau, melarikan diri. Nah, itulah cerita tentang Yakub. Ketika dia masih dalam kelicikan, dalam tipu daya, namanya Yakub. Tetapi ketika bertemu dengan Allah, dia berubah namanya menjadi Israel. Ada cerita ketika dia sedang melarikan diri, dia bertemu dengan Tuhan di malam hari di tepi sungai Yabok, berkelahi dengan Tuhan sepanjang malam. Dan kemudian dia menggenggam Tuhan kuat-kuat. Ketika Tuhan minta supaya ia dilepaskan, Yakub mengatakan, aku akan melepaskan engkau asalkan engkau memberi aku berkat. Ini Yakub dari dulu memang suka mencari kesempatan dalam kesulitan. Lalu Tuhan katanya juga karena putus asa melepaskan itu dari cengkeraman Yakub, dia memukul pangkal paha Yakub. Istilah pangkal paha itu eufemistis, penghalus. Bukan pangkal paha di sini, pangkal paha yang di tengah itu. Nah, jadi kan itu orang Israel tidak pernah memakan bagian badan hewan itu. Karena itu adalah bagian di mana Tuhan memukul pangkal paha Yakub. Dan Yakub adalah nenek moyang orang Israel kan. Nah, Tuhan kemudian mengubah nama Yakub menjadi Israel. Engkau tidak lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Apa artinya Israel? Allah berjuang. Allah berjuang. Allah mau berjuang melepaskan diri dari cengkeraman Yakub. Tetapi kemudian juga diartikan bahwa Israel berjuang bersama dengan Allah. Istilah Israel itu menjadi Allah yang berjuang bersama dengan umat Israel. Dan setelah dia bertemu dengan Allah, Yakub ini yang kemudian berubah namanya Israel menjadi orang baik. Dia pergi meminta maaf kepada abangnya Esau. Dan keturunan abangnya itu namanya Edom. Dan keturunan Yakub kita sebut dengan bangsa Israel. Nah, keturunan ini tidak berdamai. Edom dan Esau berkelahi terus. Dalam berikut kedua ini cerita tentang Edom dan Israel. Simbol dari persaingan antara kekuatan kasar dari Esau. Esau memang orangnya berangasan, emosional, tinggi. Jadi keturunannya juga gaya-gayanya itu gaya preman. Dan Allah akan menjanjikan bahwa bagaimana Allah menolong Israel menghadapi bangsa itu. Bangsa yang kuat itu, bangsa yang keras itu, tapi Allah akan bekerja. Nah, di balik itu diharapkan nanti orang-orang Israel jangan hidup seperti Yakub, tapi hiduplah seperti Israel. Bertobat dari kesalahan, egoisme, penipuan, ketidakadilan, menjadi bangsa yang terpilih, umat Allah yang baik, yang adil dan yang benar. Jadi ada permainan nama antara Yakub dan Israel di situ. Yakub berarti orang yang belum bertobat, orang yang masih terlibat dalam kejahatan, orang yang tidak adil, orang yang mau untung diri sendiri. Israel adalah orang yang telah bertemu dengan Tuhan, sekarang berjuang bersama dengan Tuhan untuk mencapai keadilan, mencapai kedamaian, pengampunan dan kebaikan. Itu kira-kira pertemuan kedua. Secara singkat, saya tidak akan menerangkan terlalu banyak lagi. Nah, waktu kita sudah saya pikir selesai dulu tentang nanti selesai istirahat makan siang kita akan bicara tentang Habakuk. Tapi Habakuk akan lebih singkat. Dan waktu kita bicara lebih singkat. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Saya mau tanya cerita, maaf,
Makan jam berapa? 12 ya? Nah, jadi kita ada yang ingin bertanya. Boleh saya beri 3 orang untuk bertanya. Boleh angkat tangan jika ingin bertanya. Oh ada, oke. Saya kira ada lapar jadi belum. Enggak saja ya. Terima kasih. Maksud dari perjanjian lama yang tadi sekilas kita dengar itu, Allah itu begitu ketika manusia yang taat akan diberkati, tapi ketika yang melawan bahkan juga akan dimusnahkan atau dibinasakan. Bukan satu kota yang itu. Zaman Nabi itu semua manusia dihabiskan, jadi orang yang tidak taat kepada dia akhirnya dimusnahkan. Lalu di perjanjian baru ya kan ada Yesus yang datang, jadi istilahnya memperketatkan namanya kasih. Dari pengalaman pribadi, maksudnya dari lingkungan saya yang pernah saya lakukannya, seringkali kan dikatakan bahwa dosa asal itu adalah ketika turunan dari Adam, gitu ya. Tapi dari hasil pemikiran saya, tapi mungkin nanti pas koreksi ya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan dihembuskan roh. Jadi berarti manusia itu ada DNA-nya Allah. Jadi kadang-kadang saya juga saya sendiri ya kadang ketika orang sakiti saya membalas ini mata ganti mata gitu. Jadi kalau kita kesal sekali mungkin kita akan yang lebih dahsyat lagi. Tapi dari situ saya berpikir kayaknya ini ada sesuatu yang dari awal juga ya, karena kelihatan awalnya juga kayak gini, misalnya dia tidak taat nih, kita habisin, kita hancurkan gitu. Jadi dari pemikiran saya mungkin dikoreksi atau apa? Apakah dosa asal itu bisa juga dari salah satu sifat yang Allah pada dasarnya ada juga sehingga turun kepada kita. Jadi tentang amarah, balas dendam dan lain-lain. Lalu sehingga pada perjanjian baru datanglah Yesus untuk mengenal kasih. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, waktu itu pertanyaan saya itu adalah apakah sifat-sifat kita yang begitu kadang-kadang membalas orang dengan kejahatan segala itu bisa juga diturunkan dari ini ya, sifat Allah kita yang awal-awal itu di perjanjian lama itu ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya jawab langsung saja ya. Nanti pertanyaan berikutnya kita setelah jawaban ini. Dari awal dalam kitab suci dikatakan segala diciptakan baik adanya. Hari pertama langit dan bumi baik, alam itu baik. Kemudian matahari dan bulan, malam dan hari, alam itu baik. Hewan-hewan, alam itu baik. Kemudian tumbuh-tumbuhan, alam itu baik. Sampai hari ke-6, alam melihat amat sangat baik. Hari ke-6 itu Kejadian bab 1 ayat 1 dan seterusnya. Baca 5 kali dikatakan alam itu baik, 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 baik. Ketika menciptakan manusia, alam itu amat sangat baik. Itulah keadaan harmonis, di mana tidak ada hal yang mengganggu relasi manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Semua amat sangat baik. Allah menyiapkannya sempurna. Datanglah dosa pertama, buah terlarang. Walaupun dijelaskan buah terlarang sudah diartikan lain, tapi dulu buah terlarang berarti manusia sombong, mau menjadi seperti Allah. Maka mereka mengambil buah pengetahuan baik dan buruk. Itulah sebenarnya pengetahuan eksklusif Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Dan manusia mau menjadi seperti Tuhan. Kesombongan. Nah, dengan dosa kesombongan inilah masuk semua pengaruh buruk lainnya. Balas dendam, iri hati, kecemburuan, kemabukan, bercederaan. Rasul Paulus mendalilkan itu ya dalam Galatia bab 5 ayat 18-19. Ya kemudian ditanggapi
tanggapi dengan buah roh, kasih, damai sejati, sukacita, kebaikan, kemurahan hati, sampai dengan pengendalian diri. Jadi bukan dari Allah diciptakan, tetapi ketika manusia memasukkan dirinya di dalam godaan setan untuk menjadi seperti Allah, maka masuklah segala pengaruh buruk. Jadi kitab suci bisa membantu kita menjauh masalah ini. Nah, Yesus datang supaya akar dari dosa itu dicabut. Akar dosa itu dicabut. Kesombongan manusia yang membawa dengan segala akibat berikut. Dengan mengorbankan disalib. Tetapi satu hal yang masih tidak bisa, tetapi dengan tidak bisa, Allah tidak mau. Allah bisa, tapi Allah tidak mau. Yakni Allah tidak mau memaksa manusia berbuat seperti yang dikehendaki. Allah bisa, Maha Kuasa kok. Tapi kalau Allah memaksa manusia, maka manusia bukan manusia lagi. Manusia berarti robot, tinggal dikendalikan oleh Tuhan. Hari ini kecepatannya 3 kali lipat, dan kita 3 kali lipat. Besok slow motion. Hari ini manusia tidur melulu, besok kerja 24 jam. Itu mau robot. Kita menjadi manusia karena kita punya kehendak bebas. Kita punya alam pikir yang bisa membantu kita untuk membuat banyak hal. Itulah kemanusiaan kita. Tapi itu juga resiko kita bisa merancang hal yang buruk dan mengerjakan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu dibawa oleh dosa manusia. Dijauh oleh Tuhan dengan salib, tetapi salib tidak mengubah kodrat kebebasan manusia itu. Tetap ada. Jadi terserah sekarang kita memilih jalan yang ditawarkan oleh Yesus atau jalan yang digoda oleh setan kepada kita. Jadi kita akan tetap menghadapi situasi. Bukan Allahnya yang menciptakan itu, tetapi kesalahan pertama kita mengundang banyak efek yang berikutnya masuk ke dalam. Sama dengan saya contoh hari itu yang agak sedikit berbeda ya, tapi kurang lebih bisa arah yang sama. Kita berdosa, kita minta maaf pada orang lain, orang lain maafkan kepada kita, tapi paku di lubang yang dicabut itu tetap ada lubangnya kan sekarang. Dinding itu tidak lagi rata. Begitu kita buat berdosa, lalu kita minta ampun, dicabut pakunya, lubang itu ada. Nah, bagaimana kita mengisi lubang itu? Nah, lubang itu bisa diisi dengan kasih Tuhan, atau kita membiarkan ketidakdewasaan kita mengisi kembali lubang tersebut yang menodai dinding kita ini. Jadi kita tetap berjuang, walaupun kita tetap sudah diselamatkan oleh Tuhan, dibaptis, melakukan persoalan Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak bekerja sama dengan Tuhan dengan baik, dengan setia, dengan tekun, maka ada kemungkinan lubang di dinding kita itu akan terisi dengan hal-hal yang buruk. Baik, terima kasih Pastor Tony untuk jawabannya. Apakah sudah cukup jelas untuk jawaban dari Pastor Tony? Yang lain dulu. Oh ya, ada pertanyaan dari yang lain. Selamat siang Pastor, selamat siang saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pastor, saya tanya tentang paha tadi. Oh, Ya. menarik kepada Pak Pahai. Jadi tadi kan Pastor cerita Yakub menarik Allah sehingga Allah kesulitan melepaskan diri dan memukul pangkal pahanya supaya Yakub melepaskan genggamannya. Pertanyaan saya, bukankah Allah itu maha kuasa, luar biasa, bisa apa aja? Jadi kenapa waktu itu sulit melepaskan cengkramannya Yakub? Seperti ini. Terima kasih. Baik. Ini kitab suci itu memang sangat menarik. Di satu pihak Allah dipuji, dimuliakan sebagai Dia Maha Kuasa, Maha Tinggi dan Maha lainnya. Tetapi mereka juga sangat suka menggambarkan Allah seperti manusia. Itu namanya antropomorfistis. Antropos itu manusia. Jadi Allah itu gambar
manusia dengan sifat-sifat manusiawi. Contohlah dalam kitab Kejadian 42. Kalau bab pertama Allah menciptakan hanya dengan firman-Nya kan. Yang kedua itu Allah menciptakan melalui apa? Mengambil tanah, kemudian dibentuklah badan itu. Bukan pertama itu laki-laki, karena prototipe jelek bentuknya. Laki-laki lebih jelek dari perempuan. Perempuan itu bentukan kedua lebih bagus. Sudah ada pengalaman pertama yang kurang bagus. Jadi Allah itu digambarkan seperti manusia biasa. Lalu dikatakan lagi menghembuskan nafasnya. Lalu dikatakan Allah berjalan-jalan di Firdaus mencari Yesus. Hai Yesus, mencari Adam. Adam di mana kau? Ada Allah Maha Kuasa kan itu. Kok masih mencari Adam? Nah, jadi kitab suci itu karya sastra yang sangat menarik. Dia mencampur adukan semua gambaran manusia tentang Allah dengan cara yang berbeda-beda. Di satu pihak Allah itu mahal, sangat jauh, sangat hebat. Di lain pihak sangat manusiawi, sangat dekat dengan kita. Nah, ini gambaran kedua yang dipakai dalam kisah Yakub berkelahi dengan Israel. Setelah itu adalah cara mereka menggambarkan bagaimana mereka meyakini Allah itu sungguh-sungguh berjuang bersama Israel. Mengapa Yakub namanya menjadi Israel? Ini sebenarnya gambaran cara mereka saja. Tentu tidak begitu. Itu hanya cara bagaimana orang Israel meyakini bahwa sungguh Yakub ini adalah nenek moyang kita yang dekat dengan kita. Walaupun dia mempunyai masalah mental di awal, mempunyai masalah mental atau gila ya, masalah sifat di awal, tetapi ternyata setelah dia bertobat bertemu dengan Tuhan, dia bisa berubah menjadi seorang bapak bangsa yang besar. Bisa berubah dari ini saya sudah minta untuk anjurus tempatnya ini. Petang pemilu. Jadi jangan khawatir. Ini cara manusia mendirikan gambaran tentang Allah. Bukan Allah seperti itu sebenarnya, tetapi cara manusia menggambarkan Allah itu sungguh-sungguh dekat dengan kita, berjuang bersama kita, bisa mengubah. Kita mulai kita teruskan dengan anjurus dulu ya. Ada yang memimpin atau saya memimpin? Kalian yang memimpin, boleh. Maria diberkati oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa, ya Tuhan, karena para malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia, kami mohon curahkan rahmat-Mu dalam hati kami, supaya dekat sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, bagaimana moderator? Masih ada pertanyaan atau mau makan siang? Kita boleh satu pertanyaan. Satu lagi silakan. Waktunya 5 menit. Masih ada yang ingin bertanya? Pas laparnya. Sepertinya yang tidak ada bisa. Ya. Tantangannya banyak Pak seperti ini. Makanya saya kira dia sekarang ada kemajuan ke depan. Sebelum makan siang
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas berkat-Mu kepada kami sampai siang hari ini. Sebagian kami sudah mengikuti seminar yang disampaikan Pastor Paulus Tommy, dan setelah makan nanti kami akan melanjutkan kembali. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam kegiatan seminar ini, dan kami percaya bahan yang disampaikan kepada kami agar kami semakin memahami rencana dan kehendak-Mu dalam diri kami. Sebentar lagi kami akan santap bersama, berkati kami, berkati juga makanan dan minuman yang telah tersedia ini. Semoga membawa kesegaran bagi kami. Semoga jamuan bersama ini semakin memperteguh iman kami, dan semangat persaudaraan di antara kami ini semakin dalam adanya. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, makanan dan minuman yang akan kita nikmati senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makan. Terima kasih Pastor, Bapak Ibu dan teman-teman adik adik, kita akan kembali di gereja pukul 12.40 ya, 12.40. Bapak Ibu, teman-teman adik-adik boleh duduk kembali di gereja. Terima kasih, selamat makan.